Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Farnavia dengan 3 digit NIM terakhir 131 dari kelas PM24D. Di sini saya akan melakukan pembuktian tentang teorema 5.2 geometri. Pada teorema 5.2 diketahui garis L adalah garis sumbu AB, di mana C titik tengah AB. Ini adalah gambarnya. Maka dibuktikan bahwa yang pertama itu jika P sembarang titik pada L, maka PA sama dengan PB. Di sini itu ada dua kasus. Yang kasus pertama itu P itu terletak pada C dan P tidak terletak pada C. Kita bagi dulu. Untuk P yang terletak pada C, secara otomatis karena C adalah titik tengah, maka AC itu sama dengan AB. Begitu juga dengan CB itu sama dengan PB. Karena C itu adalah sisi tengah, maka sisi tengah itu membagi dua garis sama panjang. Maka artinya AC sama dengan CB. Maka secara otomatis AB sama dengan PB. Maka atau kalau menurut soal di sini itu adalah PA, sama saja. PA sama dengan PB. Maka yang pertama itu terbukti. Sekarang coba kasus kedua, yaitu P tidak sama dengan C. Misalnya kita ambil salah satu titik, misalnya di sini lokasinya P. Maka kita buat dulu. Karena garis sumbu itu selalu membagi tegak lurus garis AB, maka sudut ACP itu sama dengan sudut PCB. Kita tulis besar sudut ACP itu sama dengan besar sudut PCB, yaitu karena besar sudut ACB sama dengan besar sudut PCB dan garis L adalah garis sumbu yang tegak lurus, otomatis besarnya itu sama, besarnya itu 90 derajat. Lalu kembali ke gambar sini, maka di sini sudah ada 3 titik, yaitu ACP, maka bisa dibentuk sebuah segitiga ACB. Di sini juga ada titik PCB, maka juga bisa dibentuk segitiga PCB. Lalu berdasarkan postulat sudut sisi yang bersesuaian itu panjangnya sama. Maka coba diperhatikan lebih lanjut. Sudutnya sama, yaitu besar CAP sama dengan besar sudut ACP itu sama dengan besar sudutnya PCB, besarnya 90 derajat. Lalu kemudian PC itu sama dengan PC karena memenuhi sifat reflektif. Kemudian karena C itu titik tengah, otomatis AC itu sama dengan CB. Lalu berdasarkan kriteria sudut sisi, maka PA, yaitu PA sini itu sama dengan PB. Maka teorema ini terbukti.
Oke, sudah. Nah, kemudian untuk pembahasan yang kedua, jika Ki A sama dengan Ki B, maka Ki adalah titik yang terletak pada garis L. Di sini ada dua kasus. Kasus pertama yaitu titik Ki terletak pada garis AB. Lalu kemudian titik Ki tidak di garis AB. Nah, kita bagi dua. Titik Ki berada di garis AB. Karena Ki A sama dengan Ki B, otomatis panjangnya sama, berarti berada di tengah. Maka karena Ki A kemudian Ki B, maka berarti Ki sama dengan C. Mengapa? Karena C itu adalah titik tengahnya yang membagi garis AB sama panjang. Garis L itu garis sumbu. Garis sumbu itu garis yang membagi dua luas garis sama panjang. Maka dapat disebutkan Ki berada di tengah. Karena kan Ki ada titik tengah yang membagi luas garis AB sama panjang. Maka Ki itu berada di garis L. Kemudian untuk titik Ki tidak berada di garis AB. Nah, kembali lagi ke sini, yaitu Ki A sama dengan Ki B. Maka sudah jelas Ki harus ada di tengah-tengah sini. Gak mungkin Ki ada di sini, karena jika Ki ada di sini, garis A Ki itu tidak sama dengan garis Ki B. Oke. Maka sudah jelas Ki ada di tengah-tengah sini. Misalnya di sini kita tarik, maka dapat disebutkan yaitu pertama itu Ki A dengan Ki B. Kemudian karena Ki ada di tengah-tengah, jika ditarik ke titik C, maka sudutnya yaitu sudut A Ki C sama dengan besar sudut Ki C B, yaitu sama dengan 90 derajat. Lalu kemudian titik Ki C itu sama, yaitu Ki C sama dengan Ki C sesuai dengan sifat reflektif. Berdasarkan kriteria sisi, maka segitiga ACQ itu sama dengan segitiga itu, maksudnya adalah kongruen dengan segitiga QCB. Kita tulis AQ segitiga ACQ kongruen dengan segitiga QCB. Karena kekongruan tersebut Ki-nya ada di tengah dan garis L itu ada garis sumbu yang membagi luas garis AB sama panjang, otomatis Ki berada di garis L. Maka teorema ini terbukti. Oke.